Presiden Donald Trump di berbagai sektor. Dan atas izin Bapak Presiden, pada pagi hari ini Bapak Menteri SDM, Bapak Bahlil Lahadalia akan menjelaskan secara lebih detail, lebih teknis, karena beliau adalah Menteri Teknis yang menangani langsung dan turut berkoordinasi secara langsung dengan lembaga dan satker terkait untuk mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tentunya di bidang energi, sumber daya alam, dan juga perusahaan minyak nasional kita yang terbesar, Pertamina. Selanjutnya Bapak Menteri SDM dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Seskap yang saya hormati Pak Lembaga dan satker terkait untuk mengenai isi dari perjanjian tersebut. Tentunya di bidang energi, sumber daya alam, dan juga perusahaan minyak nasional kita yang terbesar, Pertamina. Selanjutnya Bapak Menteri SDM dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Seskap yang saya hormati Pak Dubes dan Pak Simon, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, teman-teman media baik yang ada di DC maupun yang ada di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas apa yang disampaikan oleh Pak Seskap untuk menindaklanjuti tentang poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Amerika Pak Trump terkait dengan perjanjian dagang kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan isi dan substansi dan langkah-langkah strategis. Secara kebetulan kemarin sudah dijelaskan oleh Menko dan sekarang kami akan menjelaskan secara teknis pada tataran implementasi. Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. Sudah barang tentu ini adalah merupakan langkah sejarah baru kita membeli dalam jumlah yang besar. Dan nanti akan dijelaskan oleh Dirut Pertamina tentang teknis implementasinya. Bapak Ibu semua, 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM. Dan dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan, supaya tidak ada suatu persepsi yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana. Yang kedua, kami juga menjelaskan tentang mineral kritikal. Bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri. Tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal.
Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh seperti Freeport. Freeport itu perjanjiannya sudah kita lakukan dan mereka mempunyai konsesi secara baik mengikuti aturan, kemudian juga membangun smelter kurang lebih sekitar hampir 4 miliar US dollar, dan itu adalah salah satu smelter terbesar di dunia untuk pabrik tembaga. Nah, untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi, termasuk dalamnya ada investasinya. Jadi ini bisa bersama-sama. Jadi katakanlah mereka mau bangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi. Dan saya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek, karena kita juga harus membangun, menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini. Yang berikut saya juga menyampaikan terkait dengan perpanjangan Freeport. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir telah kita melakukan negosiasi komunikasi intens antara pemerintah Indonesia, MindID dan Freeport-McMoRan. Secara kebetulan puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900.000 lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas. Dan produksi ini adalah merupakan hasil eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2002-2003. Karena ini eksplorasinya di underground itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya, maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua. Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% itu kita punya 51%. Perpanjangannya ini kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12% saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi. 12% ini tanpa ada biaya apapun, khususnya untuk pengambil alihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi, pasti di situ membutuhkan biaya, disitulah ditanggung renteng. Nah, dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51 tambah 12% berarti 63, di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi, akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua, penghasil tambang. Nah, dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksis tetap bertahan, pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti, PNBP, dan pendapatan daerah. Nah, kira-kira itu terkait dengan Freeport. Namun, setelah MOU ini ditandatangani, tahap berikutnya adalah kami akan melakukan pembahasan teknis terkait dengan administrasi-administrasi yang akan dipenuhi oleh pihak Freeport. Sudah barang tentu dalam bernegosiasi, kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan. Karena pasal 33 Undang-Undang 45 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara, dan oleh karena itu di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti
dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air. Yang berikut menyangkut dengan urusan etanol. Bapak Ibu semua, salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol, mandatory. Tujuan aja sebenarnya, paralel aja biasa. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa di sini kita juga melakukan komunikasi terhadap ExxonMobil. ExxonMobil ini salah satu perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih yang beroperasi di Indonesia, dan mereka adalah salah satu penyumbang lifting terbesar selain Pertamina. Hari ini lifting mereka kurang lebih sekitar 170.000 sampai 185.000 barel. Kita akan memperpanjang sampai dengan 2055 dengan total investasi kurang lebih menambah 10 miliar US dollar. Namun ada beberapa hal yang harus kita clearkan, termasuk dalamnya adalah sharing cost recovery antara pendapatan negara dan pendapatan K3S. Sebentar lagi akan selesai. Ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi bilateral kita antara pihak swasta yang ada di sini maupun dengan pemerintah Indonesia, termasuk dalamnya adalah berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan persoalan tindak lanjut daripada apa yang disepakati yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump. Intinya dari sektor SDM adalah begitu selesai 90 hari diimplementasikan, maka langsung kita jalankan. Supaya apa? Ini membangun trust. Membangun trust antara kedua belah pihak, antara Indonesia dan Amerika. Dan ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan apa yang telah disepakati, untuk kemudian perjanjian ini diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak. Harus win-win. Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan daripada perjanjian ini. Seizin Bapak Seskap, kami mohon izin kalau Bapak Seskap izinkan, nanti menyangkut dengan urusan detail terhadap perjanjian konkret pembelian beberapa komoditas daripada BBM, mungkin akan disampaikan oleh Pak Dirut Pertamina. Pak Dirut, Pak Seskap sudah mengizinkan, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Menteri SDM, Bapak Seskap, Bapak Dubes, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi waktu Washington DC dan selamat malam waktu Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, menyambung dari yang sudah disampaikan Bapak Menteri SDM bahwa Pertamina juga menjadi salah satu bagian dari kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia, di mana kita telah menyepakati untuk melakukan impor energi sebesar 15 miliar dolar US. Dapat kami sampaikan di sini bahwa skema impor adalah sebagai jembatan kita menuju ketahanan, menuju kepada kemandirian energi. Pak Menteri SDM bersama seluruh jajarannya, kami di Pertamina serta seluruh K3S, SKK Migas, kami juga terus melakukan upaya-upaya agar supaya kita dapat meningkatkan produksi lifting kita, yang kita mengetahui bersama kita mengalami natural decline, dan tentunya butuh terobosan-terobosan serta inisiatif yang tentunya serta kerja keras yang lebih dari kita semua agar supaya kita dapat meningkatkan produksi dan lifting kita. Untuk memenuhi gap saat ini tentunya kita masih membutuhkan impor. Yang telah kami lakukan pada saat bulan Juli, kami juga telah merintis beberapa penandatanganan MOU dengan beberapa calon mitra dari Amerika Serikat, antara lain ada ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, ada juga dari Hartree, dan kami juga masih membuka kepada calon-calon mitra dari Amerika Serikat. Dan pada beberapa hari yang lalu, Pertamina juga menandatangani MOU dengan Halliburton yang diwakili oleh CEO Halliburton Indonesia, Bapak Ankus, beserta saya dari Pertamina, antara lain untuk
oil field recovery. Jadi tentunya kerjasama ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tapi lebih dari itu, dari transfer teknologi, dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan tentunya dengan best global practices dalam industri oil, minyak dan gas yang bisa mendorong agar kita semakin meningkatkan produksi. Nah, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa rencana untuk impor energi dari Amerika Serikat antara lain yang pertama adalah teknis yang kami lakukan ini adalah business as usual. Jadi sudah seperti yang kami jalankan selama ini. Yang kami jalankan selama ini tentunya proses ini akan melalui mekanisme tender dan bidding. Jadi tidak ada penunjukan langsung, tetapi seperti biasa mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka. Kami juga hal berikutnya telah melakukan sosialisasi tentang persyaratan sekaligus prosedur untuk menjadi bagian dari mitra Pertamina. Ini yang terus kami lakukan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat, dan tentunya terbuka, transparan. Dan berikutnya yang seperti sudah disampaikan Bapak Menteri SDM, bahwa untuk menjamin ketahanan energi, kita juga perlu untuk diversifikasi sumber dari crude ataupun dari produk yang kita butuhkan di dalam negeri. Kita juga harus memperbanyak sumber agar supaya kita memastikan memperoleh harga yang paling kompetitif. Dengan demikian tadi selain sumber dari Asia Tenggara, Middle East, dan juga dari Afrika, kita juga melihat peluang yang besar sumber dari Amerika Serikat. Dan kita mengetahui LPG Pertamina selama ini mengimpor porsi yang cukup besar dari Amerika Serikat, kurang lebih sekitar 57%. Nah, dengan adanya kesepakatan dagang ini tentunya kita akan bisa meningkatkan, bisa sampai ke 70%, begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat. Dan sekali lagi, semua proses kita lakukan secara terbuka untuk menjamin semua aturan dengan baik. Kami juga tentunya kemarin kedua pimpinan menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama ini adalah untuk win-win. Jadi untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara. Dengan demikian, kedua negara sangat menghormati regulasi dan aturan yang berlaku di masing-masing negara. Dengan demikian, setelah kesepakatan ditandatangani, kita menunggu finalisasi dalam 90 hari ke depan. Tentunya Pertamina dengan berbagai masukan dari semua pihak yang tentunya peduli agar supaya proses dapat dilakukan sesuai prosedur, compliance sesuai aturan yang benar. Kita juga tentu membutuhkan dukungan nanti yang akan disiapkan oleh pemerintah berupa keputusan, perizinan, dan dukungan-dukungan lainnya. Dan kami pastikan bahwa proses yang sudah berjalan selama ini, yang tentunya Pertamina juga dalam semangat untuk meningkatkan, untuk transformasi tata kelola, agar tata kelola lebih baik. Dengan demikian kita berharap bahwa semua proses sebagai bagian dari kesepakatan dagang ini dapat berlangsung dengan baik, tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia dan tentunya untuk mitra kita di Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Baik, yang menyangkut dengan mineral kritis ya, pertama kan mereka akan masuk di sektor nikel, kemudian logam tanah jarang, kemudian beberapa juga tembaga sama emas sekarang masuk juga di mineral kritis. Jadi sekarang kita tawarkan aja mana perusahaan-perusahaannya, kita tawarkan dengan baik, dengan tetap menghargai aturan yang ada dalam negeri.
Yang kedua, bisa juga dengan kita melakukan kolaborasi dengan BUMN kita. Jadi bisa join bareng-bareng. Yang sudah ada, mereka juga bisa masuk untuk ikut join bareng-bareng. Yang penting mereka bisa melakukan investasi. Jadi ada dua pola di sini. Yang pertama, mereka bisa masuk secara murni untuk eksplorasi, kemudian bisa melakukan produksi sendiri, atau bisa melakukan masuk dengan JV dengan perusahaan yang sudah existing. Itu satu. Yang kedua, begitu mereka sudah berproduksi, membangun industrinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika itu kita berikan ruang. Sama juga dengan negara-negara lain. Jadi equal treatment aja, nggak ada sesuatu yang baru. Tetapi memang harus saya akui bahwa pemberian kepada mereka ini seperti Freeport saja. Freeport itu kan kita memberikan konsesi, mereka melakukan eksplorasi, mereka membangun smelter, mereka membangun produksi. Hal yang sama mungkin sebagai contoh untuk diterapkan pada sektor-sektor mineral yang lainnya. Gitu, Mbak. Nikel ya, nikel. Dan kita kalau sudah masuk 90 hari dari sekarang, saya sebagai Menteri Teknis dengan senang hati untuk bisa memfasilitasi mereka dengan baik, dengan tetap mengikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan aturan yang ada dalam negeri. Ya, jadi mereka melakukan investasi itu membangun hilirisasi. Jadi jangan dipersepsikan bahwa membangun investasi ornya di bawah, nggak ada. Karena dalam konsensus itu kan adalah pemurnian. Pemurnian dimaksudkan itu adalah industri. Dan kalau dibawa ke sini kosnya mahal. Berapa kos logistiknya dari Indonesia ke sini? Mendingan investasi bareng, produknya dibawa ke sini. Karena kita ini kan sudah hidup dalam pasar global, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan kita harus membuka ruang kepada semua pihak. Itu. Kita memang ada mandatori. Mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5-10%. Dari mandatori tersebut, sebagian memang industri dalam negeri sudah ada. Antara konsumsi dan produksi dalam negeri itu kekurangannya berapa, itu yang bisa kita impor. Jadi impor itu adalah untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dan untuk etanol yang dimaksudkan ini sebenarnya tidak hanya pada konteks pencampuran dengan bensin, tapi juga untuk industri-industri lain yang dibutuhkan. Karena selama ini memang kita juga masih membutuhkan impor. Ini kan hanya men-switch saja dari negara lain ke Amerika. Dan apalagi kan kalau kita masuknya dengan tarif 0% ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk 0%, harganya lebih murah. Sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol. Gitu. Sudah? Saya akan menghitung kalkulasinya, saya akan membuat mandatori kepada Pertamina, nanti Pertamina akan melakukan impor. Kenapa Pertamina? Karena Pertamina ini adalah badan usaha milik negara terbesar. Bicara tentang BBM, itu bicara tentang cabang-cabang produksi yang mengasahi hajat hidup orang banyak. Nah dalam konteks itu maka Pertamina akan diberikan amanah untuk melakukan impor. Berapa persen yang kita switch dari Middle East atau di negara Asia Tenggara dan dari negara Afrika, nanti saya akan sampaikan 3 minggu terhitung sekarang. Volume untuk Amerika kita harus belanja 15 billion US dollar. Itu sudah final. Switch-nya dari mana-mana itu 3 minggu dari sekarang. Karena saya akan hitung lagi. Sebagian pasti dari Asia Tenggara kita mungkin pangkas paling banyak di situ. Kemudian di Middle East dan beberapa negara di Afrika. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengambil di Amerika dengan angka 15 billion US dollar. Dan tadi disampaikan oleh Pak Simon, kita juga akan membuat
peraturan yang membuat mereka juga aman, nyaman. Jadi dengan maksud agar nilai pembeliannya itu nilai ekonomis yang kompetitif, yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu ya. Silakan Pak, terakhir kalau boleh. Oh sama. Oh. Masih ada lagi nggak? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Seskap untuk mengarahkan lebih lanjut. Bapak Ibu semua, teman-teman media, baik dari dalam maupun luar negeri dan seluruh pemirsa, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian daripada pemaparan kami terkait dengan kebijakan teknis dalam implementasi terhadap apa yang ditandatangani, perjanjian ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Trump dari DDC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Seskap. Sudah ya semua? Oke. Jadi gini, selain topik yang dibicarakan Pak Menteri SDM kemudian Dirut Pertamina, jadi kemarin itu setelah selesai, jadi Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Jadi kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah gitu ya. Jadi kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo. Kemudian di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian, yang mana saya mau ingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19%, menjadi 19%. Dari sebelumnya tahun lalu itu 32%, menjadi 19% gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan, khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semiconductor itu. Kemudian setelah pelaksanaan penandatanganan, kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan kurang lebih sekitar 30 menit. Tentunya banyak perbicaraan di sana dan kita tunggu. Mungkin dalam waktu dekat yang sekarang 19%, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Itu aja mungkin. Ya, saya rasa cukup rekan-rekan semua. Terima kasih. Tadi Bapak Menteri SDM sudah menjelaskan secara detail, teknis, kemudian apa isi perjanjiannya, kemudian apa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Menteri, Pak Dirut Pertamina, Pak Dubes. Terima kasih rekan-rekan media semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baru saja kita dengarkan penjelasan Menteri ESDM terkait implementasi teknis sektor ESDM pasca perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Demikian breaking news Kompas TV, saya Jihan Novita, terima kasih. Sampai jumpa.